Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama kami tim teaching kelas 4 SDN Benaho 1 Surabaya. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pembelajaran 2. Untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah video ini untuk mendapatkan konten terbaru kami. Anak-anak, apakah kamu punya hewan peliharaan? Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu ya. Dayu dan si mungil. Sudah sejak lama Dayu ingin punya binatang peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai binatang peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam putih itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuh mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Anak-anak, dari pengalaman Dayu dan si mungil, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak kamu ketika memelihara hewan dan juga tulislah kewajibanmu ketika memelihara hewan. Contoh hak kamu ketika memelihara hewan adalah kita bisa bermain dengan hewan peliharaan. Kemudian kewajiban kita memberi makan dan minum hewan peliharaan. Selain itu, kita berhak mendapat hiburan dari hewan peliharaan kita. Dan kewajiban kita adalah membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Selain itu, hak kita berikutnya adalah hilang dari rasa kesepian. Dan kewajiban kita adalah memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Anak-anak, tulislah dampak jika kamu melaksanakan kewajiban terhadap hewan peliharaanmu. Misalnya, kewajibanmu memberi makan dan minum hewan peliharaan. Dampak bagi hewan menjadi sehat. Kemudian dampak bagi lingkungan sekitar, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Berikutnya, saat kamu melaksanakan kewajibanmu membersihkan atau memandikan hewan peliharaan, maka dampak bagi hewan peliharaan adalah hewan bersih dari kotoran dan kutu. Sedangkan
Dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan jadi tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Selebihnya kalian tulis sendiri ya. Anak-anak, tuliskan juga dampak jika kamu tidak melaksanakan kewajibanmu ya. Misalnya, jika kamu tidak melaksanakan kewajibanmu memberi makan dan minum hewan peliharaanmu, maka dampak bagi hewan menjadi kelaparan dan haus. Kemudian, bagaimana dampak bagi lingkungan sekitar? Hewan peliharaanmu menimbulkan suara yang berisik. Contoh lainnya, jika kamu tidak melaksanakan kewajibanmu membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, maka dampak bagi hewan jadi kotor dan tidak sehat. Kemudian dampak bagi lingkungan sekitar dapat menimbulkan penyakit. Anak-anak, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Misalkan, memberi makan, membersihkan, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit, dan menyayanginya. Bayangkan, jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Anak-anak, amatilah mozaik berikut ini. Apa itu mozaik? Bagaimana teknik membuatnya? Dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang, berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut ya. Langkah pembuatan yang pertama, gambar pola seekor hewan di atas kertas gambar berukuran A4. Yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Berikutnya yang ketiga, tempelkan biji-bijian dengan rapi. Terakhir yang keempat, jangan lupa perhatikan komposisi warnanya ya. Demikianlah pertemuan kita hari ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya. Sesering mungkin cuci tangan kalian menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.